Oke, baik kita mulai aja ya rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana setelah sekian berapa lama ini kan? Sudah lama kayaknya kan. Kita bisa berjumpa Semoga kembali ya tentunya untuk merefreshing kembali gitu kan. Sesungguhnya kita ini adalah para pejuang kan. Dari para pejuang dalam menuntut ilmu, seyogyanya kita harus betul-betul menganut suatu yang namanya ya pembelajar sejati ya. Nah, berangkat dari ide itu, maka salah satu bentuk sumbangsi kami gitu kan, kita coba sama-sama belajar dalam meriset ya. Meriset yang paling gampang itu adalah literatur review. Dia gampang, tapi dia memberikan manfaat yang luas. Nanti bisa menjadikan suatu rujukan, apalagi dalam penelitian kuantitatif, itu sangat penting. Saya waktu S3 kemarin di challenge kan oleh promotor, kamu harus ngumpulin 100 literatur review minimal, dan itu harus dari Scopus gitu kan. Kata arangnya ya adalah ke Sinta 2 itu kan. Nah itu akan sebetulnya itu juga akan menimbulkan suatu ide penelitian. Kalau penelitian kita itu berbasiskan kepada teori yang benar, itu pasti banyak peneliti-peneliti yang pernah menelitinya, yang berkelas gitu kan. Tapi kalau peneliti-penelitinya OJS, berarti apa? Fokus variabel atau model yang kita bangun itu kelasnya juga OJS. Kelas-kelasnya adalah kelas asal jadi gitu kan, asal syarat. Karena yang katakan penelitian apa jurnal nasional berreputasi itu adalah Sinta 1 dan 2. Itu bukan kata saya ya, tapi adalah kata undang-undang regulasi ya, Permendikti. Jadi SNDT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mengatakan yang dikatakan jurnal bereputasi nasional itu adalah Sinta 1 dan 2. Kalau terakreditasi iya, sampai Sinta 6. Tapi yang bereputasi 1 dan 2 gitu kan. Selebihnya hanya bedanya itu kan OJS dengan terakreditasi kan. Maka disinilah tantangannya bagaimana kita mencari artikel yang qualified kan. Dan nanti dalam proses pembuatan systematic literature review itu ada kaedah. Kita bicara idealnya kan. SLR itu sebetulnya ada kaedah-kaedah yang harus kita ikuti kan. Yang populer itu adalah ada namanya prisma. Ya, prisma ini adalah prosesnya, diagram prisma kan. Jadi prisma itu dia eh, menjelaskan proses bagaimana kita menselektif, memfilter suatu artikel yang kita cari kan. Jadi tahapannya ada identification, kita identifikasi dulu, kita screening secara umum. Setelah kita screening kan, kita lihat mana yang eligible, yang qualified, yang memenuhi syarat kan. Baru itu kita ambil menjadi artikel yang akan kita amati, akan kita olah kan. Jadi identification itu adalah kita melihat jumlahnya berapa yang dapat. Dapat 100, belum tentu 100-nya kita gunakan. Jadi mengambil data itu dari keywordnya, dari topik apa yang kita ambil kan. Jadi melalui database bisa langsung ke Scopus kan, bisa pakai Google Scholar. Jadi database itu adalah Scopus, Google Scholar, Sinta, Paris or Publish or Paris, dan Semantic Scholar dan lain sebagainya kan. Jadi bisa melalui database atau bisa melalui others source, sumber-sumber yang lain. Intinya adalah kita men-searching, mencari artikel yang relevan dengan topik atau kata kunci yang kita cari ya. Setelah dapat itu kita record. Itu masih identifikasi dia. Dicatat ya, dicatat, dan jika ada yang sama hasilnya dibuang.
Kan mungkin dia sama ya, judulnya sama, pengarangnya sama, artikelnya sama kan. Ya itu berarti kan double gitu kan. Diambil aja satu gitu kan. Dapat jumlahnya berapa yang tidak sama, itu masih umum nih. Makanya di sini ini akan ada yang sifatnya mungkin Sinta, ada Scopus, ada OJS kan. Mungkin juga nanti ada makalah gitu kan. Baru kita screening, kita cek, kita pilah gitu kan yang kira-kira eh, relevan betul dengan apa yang kita teliti gitu kan topiknya. Dan ini masih secara kasar, penting dia nyangkut-nyangkut dikit nih kita ambil nih. Tapi pada saat screening, nah itu kita udah lebih spesifik ya, yang sudah spesifik ya, yang nggak sesuai buang, record yang tidak sesuai kan, tidak sesuai dengan yang kita akan amati, yang akan kita eh, kritikal gitu kan, akan kita review, maka itu dibuang. Nah setelah itu baru kita lihat yang apa namanya kan eligible. Di sini udah sesuai tapi belum eligible. Syaratnya eligible itu apa? Dia menampilkan misalnya artikel yang lengkap. Mungkin ada artikel yang nggak lengkap kan, tidak sesuai dengan kaidah riset, dibuang kan. Artikel yang tidak sesuai, misalnya kita pengen yang Sinta kan, kualifikasinya Sinta 2 kan. Nanti Sinta 3, Sinta 4 segala macamnya kita buang gitu kan. Jadi yang tidak sesuai dibuang, sehingga udah semakin apa kan kriterianya udah semakin selektif. Nah, terakhir yang berkualitas lah yang kita jadikan sebagai referensi akan kita lakukan meta analisis atau meta sintetis atau literatur review itu bebas. Nanti N ini adalah jumlah artikel. Bisa aja jumlah artikelnya ada 1.000, turunnya menjadi 10 gitu kan. Bisa jadi, karena itu yang kita anggap sebagai sesuatu yang eligible, sesuatu yang layak untuk kita jadikan sebagai uh, objek sistematik literatur review kan. Ini proses ini yang mengakibatkan namanya menjadi systematic literatur review. Ini systematic adalah proses. Sebetulnya ini sama aja dengan kajian-kajian literatur kan, literatur review dan segala macam kan. Tapi karena dia menggunakan suatu metode, ini sebagai metode penelitian. Dari dalam systematic literatur review, Prisma ini adalah sebagai bagian dari metode penelitian. Kita menggunakan metodologinya menggunakan Prisma ini, menggunakan diagram flow. Ya. Terus apakah hanya Prisma yang boleh kita gunakan? Tidak juga, banyak sekali kan. Jadi kalau kita belajar systematic literature review sebetulnya menarik gitu kan. Saya sengaja ikut ini berbayar gitu kan, bukan gratis. Saya tertarik ada systematic literature review apa sih gitu kan. Dan ini bayar 2 hari nanti kemarin itu pelatihannya kan. Walaupun belum saya betul-betul dalami ya. Terus apalagi metode systematic literature review yang bisa gunakan? Itu ada namanya ini Ross Flow Diagram. Tapi nggak boleh kita gunakan dua-dua gitu kan. Kalau kita gunakan metode Prisma Flow Diagram, ya Prisma. Kalau Ross ini orangnya lain lagi gitu kan. Intinya dia sama gitu kan. Screening, terus dia analytical kan. Ya bedanya hanya kepada proses. Jadi tahapannya sebetulnya sama. Bagaimana mencari suatu artikel yang baik ya. Cuman beda mekanismenya gitu kan. Oke, apakah hanya ini? Tidak. Jadi dalam systematic literature review, intinya yang gampangnya gini lah. Systematic literature review itu atau kajian literatur review adalah kita membuat suatu artikel berdasarkan kepada artikel orang gitu ya. Kita nggak perlu meneliti, kita hanya butuh artikel-artikel yang sudah pernah publikasi dan kita kritik gitu kan. Kita review ya. Ini yang paling gampang sebetulnya. Kita nggak butuh penelitian lapangan gitu kan.
Jadi kalau kita bicara SLR, itu induk SLR itu adalah kajian literatur review. Induk literatur review itu adalah kajian kualitatif. Ya, walaupun nanti ada SLR yang kuantitatif, kan? Tapi kita tidak bicara SLR yang kuantitatif. Jadi alur SLR yang murni, yang kualitatif. Kalau kuantitatif gimana? Beda. Kuantitatif ini bicaranya data, ya. Kalau kita menggunakan kuantitatif, itu namanya lah meta analisis. Meta itulah data, ya. Ini lain di dalam penelitian pendidikan sering menggunakan meta analisis. Kalau ini adalah meta sintesis. Nah, saya lebih suka menggunakan meta sintesis. Apa bedanya? Kalau ini bedanya kita hanya gawe kita pemetaan, pemetaan artikel relevan, kan? Ini ya. Apa yang kita petakan terserah. Ya, bebas mau memetakan variabel, memetakan hasil, memetakan tahun, memetakan wilayah atau daerah, mau memetakan demografinya, kan? Bebas. Jadi yang kita petakan itu bisa artikel yang kuali, bisa juga artikel yang kuanti yang kita mau petakan. Kalau metasintesis atau meta analisis, meta analitis beda. Ini ngambil data, ambil data mentah, ya, variabel yang digunakan. Data mentahnya kita ambil, variabel yang digunakan. Nah, ini agak susah nyarinya. Kenapa? Karena si artikel itu kadang dia tidak menampilkan data mentah nih, ya. Jadi data mentah misalnya angka, data, ya. Kalau kuantitatif datanya kan harus N, kan. Misalnya variabelnya CSR, gitu, kan. Ada variabelnya apa, kan? Profitabilitas, ya. Nah, mereka kan punya data ini. Data 1, data 2, data 3, dan seterusnya. Nah, ini diambil, dikelompokin, gitu. Diambil dari peneliti-peneliti sebelumnya yang kita gabungkan, gitu, kan. Yang tentu sama variabelnya, kan. Jadi artinya kalau kuantitatif itu mengambil data mentah dan kita olah kembali. Ini data-data yang kita kumpulkan, kita olah lagi secara statistik. Diolah kembali, ya. Secara statistik tentunya, kan. Nah, nanti baru kita dapat hasilnya gimana? Hasil hipotesis kita, kan. Hasil hipotesis. Artinya ini malas nyari data, gitu, kan. Jadi data-data orang yang telah teliti itu dikumpulkan, kira-kira mana variabel yang bisa kita gunakan, itu kita olah lagi, gitu, kan. Maka menjadi dia meta analisis. Itu adalah untuk kuantitatif, ya. Jadi itu kita abaikan. Kita akan coba mengkaji yang kualitatif ini. Nah, makanya tugasnya saya minta Anda itu ya mengumpulkan artikel dulu. Itu tugas UTS, kan. Rekap artikel. Jangan hanya direkap aja, setelah rekap masukkan ke manajemen referensi, ya. Di sini kunci kita nanti, kan. Referensi, kan. Bisa pakai apa? Zotero, kan. Atau Mendeley, kan. Nah, nanti kan S2 pun kan wajib membuat artikel pun kan wajib harus menggunakan manajemen referensi ini. Jadi di situ itu kan alur kita, kan. Jadi dari alur kita itu nanti baru kita akan meng-create suatu artikel hasil pemetaan, kan. Nah, nanti saya akan jelaskan gimana meng-create artikel hasil pemetaan tadi. Gampang sebetulnya, kan. Tapi sebelumnya kalau mungkin ada yang mau nanya, kan. Jadi kalau laju-laju bingung, gitu, kan. Tapi nanti bisa dilihat kembali, kan, hasil rekaman, kan. Mungkin kita agak lama dikit nggak apa-apa, ya. Kita kan nggak sering-sering, ya. Karena membahas riset ini panjang. Saya kemarin ikut pelatihan SLR itu 2 hari lah. Pagi sampai sore, besok lagi pagi, pagi sore, kan. Bayarnya murah, Kak. Cuma 700 ribuan, gitu, kan. 750 ribu, kan.
Tuh, ini yang saya sampaikan ini ya pada yang sederhananya kan. Oke, kalau tidak ada, eh, tadi saya sampaikan bahwasanya tidak terbatas hanya kepada dua guideline. Jadi kata kuncinya SLR, Systematic Literature Review, harus punya guideline. Lupa saya tulisannya ini kan. Pedoman. Lu. Harus ada pedoman. Pedoman tidak boleh, tidak hanya yang dua tadi. Boleh apapun kan. Apapun boleh jadi rujukan. Jadi rujukan SLR. Metodenya maksudnya kan. Coba dilihat artikel yang kita rujukan itu apakah dia sudah qualified, berreputasi atau belum gitu kan. Jadi tidak hanya Prisma, kalau pakai Prisma tadi boleh nggak Pak? Ya boleh. Pakai proses boleh nggak? Boleh. Atau paling cari referensi yang lain. Maksudnya gitu ya, kalau kita mau mencari referensi yang lain kan. Ini saya ada tunjukin, saya cari di internet. Ada artikel yang cukup bagus ini kan. Ini yang terbaru lah kita ambil tahun 2020 kan. Tapi ya orang luar itu masalahnya kan. Ini LCVR ini Scopus ya. Ini kan Systematic Literature Review on Adaptation kan. Toward Climate Change. Serahlah apapun dia teliti kan. Yang penting kita lihat itu adalah metodenya. Apa metodologi yang dia gunakan. Nah ini kalau gunakan OSIS ya sudah langsung ke induknya kan. Yang saya bicarakan tadi ya, kalau dia menggunakan metodenya OSIS, apa ini kan? Ask admin to enable meeting summary with component. Selection request. Oke, jadi metodenya dia menggunakan protokolnya ROSIS. ROS tadi kan. Ya tinggal salin. Lah. Jadi apa langkah ROSIS tadi kan? Aduh. Tak masuk tuh tak ruangan lagi. Nah, ini ada Tak ruangan aku habis tak kuat. ini kan. Tolong di stop ini kan Mbak Bu Nida ya. Oke. Kelihatan itu nggak fokusnya itu kan. Nggak tahu lagi kalau suaranya masuk kan. Oke, nggak apa-apa lah kalau mau nyambil kan karena kita juga menyadari sebagai besar Anda kerja gitu kan. Jadi kalau mau metode ROSIS, maka tahap-tahapan tadi ditampilkan di sini. ROSIS itu gini prosesnya itu kan. Identification kan, screening, eligibility, quality, appraisal gitu kan. Ini proses ROSIS-nya tadi kan. Jadi itu kan ulang, ini dari 200. Dia dapat 200, setelah dipoles-poles 71, dikeluarin kan 129, 18, terakhir berapa deh sisanya? 25. Berarti 25 inilah artikel yang eh, memenuhi kelayakan untuk dia teliti kan. Nah, 25 itulah nanti dia akan kaji. Akan dia bedah gitu kan. Bagaimana cara bedahnya? Tergantung dari apa pengelompokannya kan. Jadi dia kan tinggal ngelompok-ngelompokin aja, nggak tahu apa yang dilompokin dia kan. Tapi untuk mengkelompokin ini juga ada dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah dia dari research question. Nah ini, nanti formular of research question, kita ada langkah mencarinya, dan dia harus punya research question. Pertanyaan penelitian dia kan. Harus ada research question nanti kan. Di mana dia masukkan research question kan. Itulah pertanyaan penelitian, apa yang akan dia teliti ya. Karena bahasa Inggris kita agak-agak susah gitu kan. Jadi riset question untuk menjawab ini, apa latar belakang dari artikelnya tadi kan yang dipilih.
Terus teknologi yang digunakan apa gitu. Ini tergantung, ini bebas ini untuk membedahnya kan. Pembagian tradisional dan local knowledge-nya seperti apa gitu kan. Dia membedah kan. Nah, di sini adalah artikel yang diamati selama 25 tadi. Inilah yang dia ambil gitu kan, contoh-contohnya artinya dia itu yang dia gunakan gitu kan. Ini agak susah memang kan, yang agak bagus karena dia standarnya udah apa namanya tadi kan, Scopus kan. Yuk kita cek yang lain. Tapi memang susah-susah semua ini. Ini ada lagi, ini dia menggunakan Prisma kan. Prisma metode yang tadi ya. Ini kan metodenya. Ini mirror itu apa itu kan? Ngarangnya orang luar kan. Tapi ini bagus sih sebetulnya, ya tergantung mau membuat aja kan. Ada bahasa Inggris, saya juga enggak begitu ngerti amat, tapi dia menggunakan Prisma kan. Diagram Prisma untuk melakukan proses pengumpulan data kan. Ini dari 1000 bayangkan ini kan, dari 1063 publication title related. 1000 dia cari kan, jadinya berapa nanti deh? Awalnya 1000 ini. Ini dari saring-saring dia. Awalnya 1000 kan, sisanya 18 juga. Nah, 18 itu yang diolah. Itu yang dia kelompok-kelompokkan, kita petakan bersama dengan yang tadi kan. Nah, saya ambil yang punya saya aja ya. Kalau punya saya itu lebih sederhana. Ini ada tugas yang kemarin nih. Ini lebih sederhana, ini nggak tahu nih. Ini yang tugas senior kamu yang kemarin itu kan. Tapi ini Sinta 4 ini. Systematic Literature Review, dia mengelompokkan judul The Effect of Premium and Investment on Sharia Insurance Companies Profit gitu kan. Jadi dia gunakan apa gitu kan. Nah, di sini yang penting harus ada research question gitu kan. Ini yang saya kata. Ini metode digunakan PICOC. Ya, ada lagi metode yang lain namanya PICOC. Population Intervention, Comparison, Outcome, Contents. Jadi PICOC itu prosesnya seperti ini, dia menentukan data itu kan. Ini baru nih yang tahun kemarin 2023 kan. Nah, ini saya katakan yang harus ada research question ini kan. Research question adalah pertanyaan penelitian. Apa yang ingin kita kaji gitu kan. Apa yang ingin kita petakan. Di sini dia ingin mengkaji tentang apa permasalahan yang diteliti dalam artikel yang dia kumpulin, apa aja permasalahannya kan. Yang pertama yang ingin dikajinya kan. Nomor kedua, apa metode yang digunakan oleh artikel jurnalnya tadi kan. Terus yang premium investment itu seperti apa hasilnya kan, signifikan jurnalnya. Ini bebas, ini adalah yang saya katakan pemetaan signifikansi jurnal, apa masalah dan apa metode kan. Nah, itu harus terjawab dengan hasil. Ini proses yang dilakukan untuk riset data dari 149 yang tidak cocok 43 ya. Nah, apa dia jadi 8 ya? Bingung juga saya ini kan, 143 dia title tidak cocok 43, berarti dibuangin. Oh, invalid, dia langsung invalid. Jadi dia 200 artikel. 200, 149 invalid. 43 ada cocok. Jadi yang diambilnya cuma 8 gitu ya. Cuman dia mengatakan invalid ini not a journal paper, berarti bukan jurnal paper gitu kan. Makalah misalnya kan. Nah, ini dia kumpulin. Dari 8 itu dia kumpulin, inilah pengarangnya. Ini tahun penelitiannya. Ini untuk menjawab apa ini kan, question answer-nya itu kan, untuk jawabannya.
Jawaban research question yang untuk pertama, oke nggak? Yes, 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 gitu kan? Hasilnya oke, diterima. Ini dia kelompokin lagi. Ini masih screening, ini kan data screening untuk melihat relevansi dengan pertanyaan penelitian. Ini dia tampilkan lagi kan sesuai dengan apa yang ditanya tadi. Apa masalahnya, apa metodenya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif kan. Siapa aja yang kualitatif kan? Dirincikan sini. Nah, baru dianalisis ini kurang menurut saya kan, tapi ya kurang-kurangin aja masuk Sinta 4 kan. Jadi di 8 jurnal itu dia harus ceritakan lagi, dia harus jelaskan maksudnya apa gitu kan. Baru dia simpulkan. Sinta 4 ini punya senior Anda yang sebelumnya gitu kan. Itu dulu saya tandemnya dengan Bu Anzu gitu kan. Itu dibikin kalau kemarin kelompok, terus sekarang saya bikin sendiri-sendiri aja kan, yang kelompok karena dia beda-beda. Karena kemarin tidak sesuai dengan topik penelitian. Jadi saya berpikir kalau nggak sesuai dengan topik penelitian, sesuai dengan mata kuliah, khawatir nggak ada manfaatnya gitu kan. Makanya kalau sekarang kita gunakan sesuai dengan mata kuliah. Oke, ada yang nanya nggak sampai sini? Masih ada nggak orangnya nih kan? Ini kan udah tidur semua kan? Halo, ada? Tes suara dulu itu kan? Daftar hadir dulu. Siapa aja yang hadir nih? Ini kaget kita ngoceh-ngoceh-ngoceh kan? Nah, tapi tidak ada tersampaikan, gitu kan? Pesan yang ingin kita sampaikan. Ini baru selayang pandangnya, belum kepada tekniknya, gitu kan? Implementasi tekniknya, baru selayang pandangnya. Selayang pandang itu artinya ya baru overview, kita baru menyampaikan gini loh, kira-kira bentuk dari yang namanya SLR. Nah, yang punya saya ini kan, ini yang punya saya kemarin, ini Sinta 2 ini. Saya menggunakan metode tidak Prisma, tidak Bierkopf, tidak juga Roses, gitu kan. Tapi saya mengadopsi yang lebih simpel, gitu kan, metode yang digunakan ya. Ini karena disertasi saya menguji tentang ini. Saya melihat tentang kinerja bank syariah tadi kan, Islamic Banking Performance ini kinerja, gitu kan. Kita melihat dari sisi good corporate governance, terus dari sisi Dewan Pengawas Syariah, dari sisi CSR, gitu kan. Karena penelitian ini cukup banyak, gitu kan. Cukup banyak, gitu kan. Saya ngambil dapat yang qualified-nya 50, itu pun udah terpaksa ngambil yang Sinta sampai 5 itu. Karena kalau Sinta 1, Sinta 2 dikit. Q1, Q4 kan. Jadi dibanyakin gitu kan. Maka metodenya saya langsung metasintesis untuk ini pemetaannya kan. Ini yang penting ini kalau pengantar nggak masalah. Yang penting kan ya metodenya. Nah, untuk metode saya mengadopsi punya orang gitu kan. Jadi menggunakan metasintesis, qualitative, systematic review method. Ini menurut si Francis Sambal Deseri ini kan, ini artikel dia. Jadi data diambil dari 50 artikel. Nah, nanti pengolahannya gini, kalau menurut si apa tadi kan, yang kita ambil dari si Francis. Jadi sistemnya adalah memformulasikan variabel yang relevan, menghubungkan dengan literatur review, men-screening dan menganalisis, gitu kan, serta synthesizing finding kualitatifnya. Itu menurut Siswanto kan. Sambil di situ. Nah, di sini saya memetakannya simpel aja. Saya petakan dari sisi hanya satu saya ambil. Saya tidak ambil dari sisi wilayah, dari sisi tahun, dari sisi riset problem kan, tapi dari sisi hasil. Ada hasilnya. Jadi penelitian yang 50 yang menggunakan variabel GCG, Good Corporate Governance, terhadap financial performance, itu yang sesuai itu
hasilnya 21 ya. Nanti yang relevan dengan menggunakan variabelnya adalah 31, 21 tambah 10, 31 ya. Ini dari yang 50 hanya 31 yang relevan di sini. Nah, dari yang 31 tadi hasilnya begini. 21 atau 65% itu berpengaruh signifikan. Sisanya tidak signifikan. Nah, itu saya jelasin tabel di atas menggambarkan itu tadi gitu kan maksudnya kan. Siapa aja yang meneliti yang di atas itu adalah orang-orangnya ini. Ini yang signifikan itu adalah si Kang Zahid gitu kan yang menggunakan indeks GCI kan dan seterusnya. Intinya ini hanya menjelaskan tabel di atas. Itu pemetaan yang pertama saya ambil kan. Pemetaan yang kedua saya ambil ya pengaruh variabel yang kedua. Apa yang kedua? Ya Dewan Pengawas Syariah terhadap financial performance hanya dapat 12 artikel. 7 menerima berpengaruh dan 5-nya tidak berpengaruh. Ini dijelasin lagi kan. Terus juga yang CSR gitu kan. Sama kasusnya. Nah, setelah ini ditampilkan, baru saya diskusikan apa makna dari setiap data yang kita sampaikan tadi kan. Ini resultnya, discussionnya kan. Jadi kita menjelaskan persentase-persentase tadi itu maknanya apa. Kenapa kok dia hasilnya tidak sama gitu kan. Ada yang berpengaruh signifikan, ada yang tidak. Nah, dari sinilah sesungguhnya lahir ide riset tadi. Karena setelah kita analisis, maka ada sarannya. Ada saran dan keterbatasan nanti kan. Conclusion, ini hasilnya terjadi ketidakharmonisan itu kan bahasanya kan. Tidak sama hasilnya kan. Dan juga di situ ditemukan jarang yang menggunakan ya, tidak banyak yang menggunakan syariah performance mokosit kan. Jadi hanya menggunakan kinerja keuangan financial performance gitu kan. Jadi syariah performance dikit gitu kan. Harusnya ada saran ini kan, di mana dia saran kan. Saran itu lahir dari keterbatasan kan. Terbatasannya ini oke. Jadi nanti akan muncul saran. Dari keterbatasan ini akan muncul saran untuk melakukan penelitian kan. Keterbatasan itu akan menimbulkan saran itu kan. Sehingga muncullah ide baru kita menggunakan variabel yang lain. Apakah menggunakan variabelnya ditambah atau indikatornya ditambah atau menambah variabel antara kan. Di sini kan sarannya belum ada kualitas riset yang menggunakan komposit syariah performance kan. Maka saya gunakan komposit syariah. Jadi limitation itu adalah keterbatasan. Disitulah gap atau celah kita melakukan penelitian kembali gitu kan. Itu waktu itu kan cuman agak bingungnya kan bahasa Inggris saya dulu ya serahkan ke tukang translate gitu kan. Ini artikelnya itu gratis ya jurnalnya. Cuman translate-nya lebih 1 juta gitu kan, berapa kali review dari jurnal gitu kan, reviewernya ini rubah, ini kurang, akhirnya ya lebih 1 juta juga. Hanya bicara translate ke dalam bahasa Inggris. Kalau untuk publikasinya gratis. Silakan dicek di Istisodia kan, IAIN Kudus itu gratis. Jadi artikel-artikel yang diterbitkan di IAIN Kudus itu semuanya gratis. Ada Sinta 2, Sinta 3, 4 dan seterusnya kan. Mereka full gratis gitu. Nah, hati-hati Anda sekarang ini kena dengan aturan SK yang baru kan. Syarat kelulusan, syarat ujian. Sinta 2 kalau nggak salah itu kan. Jadi S2 dan S3 bukan Sinta 3 lagi. Sesuai dengan SK Rektor yang terbaru, perubahan SK yang lama kan. Itu syarat publikasinya adalah Sinta 2.
untuk baik S1, S2 dan S3 gitu kan. Nanti saya share lah itunya kan, SK Rektor yang terbaru kan. Artinya apa? Tesis itu harus dipublikasikan di Sinta 2 nanti. Gitu kan. Gampang gitu kan, asal mau dan tahu caranya gitu kan. Nah, disinilah kita belajar membuat artikel tadi. Oke, jadi judul-judul Anda itu sesungguhnya, apalagi yang kuantitatif ya, itu harus bisa di review secara literatur review ini. Oke, silakan ada yang mau tanya sebelum saya nanya sedikit teknis kan? Ada nggak, Mas Aprian? Pak, izin Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini sebetulnya berhubungan dengan apa namanya, reputasi jurnal ya Pak ya. Iya. Kalau dari kacamata saya lihat semakin tinggi tingkat kualifikasinya satu jurnal itu, kalau saya lihat informasi yang bisa kita ambil dari itu semakin berkurang Pak. Saya contohkan gini, apa namanya, variabel Y saya di Sinta 5 perilaku konsumtif itu apa, sangat rinci dijelaskannya. Ini metode yang digunakan, ini sebab akibat, ini apa namanya, indikator yang apa namanya, yang sudah layak uji gitu Pak ya. Ini grand tournya dan lain sebagainya. Tetapi kalau di Sinta 2 kalau tidak salah, ya Sinta 2 atau Sinta 3 itu gimana Pak ya? Sedikit sekali informasi yang diberikan itu Pak. Bisa saja dari pendahuluan sedikit dijelaskan grand tournya, langsung ke metode penelitiannya itu. Nah, jadi kalau saya apa namanya, saya boleh jujur, sedikit sekali informasi yang kita bisa dapati kalau dari Sinta yang bereputasi tinggi gitu Pak. Bagaimana Pak? Ya. Terima Ya, kasih. apalagi Scopus lebih sedikit. Kalau yang paling banyak Iya, informasinya lihat skripsi gitu kan. Lengkap kan informasinya kan. Ada sampai 80 halaman, 70 halaman kan. Jadi kualitas jurnal itu bukan tergantung dari informasi yang disampaikan, tapi adalah kepada ketajaman analisis ya. Maka kalau jurnal Scopus itu malah dia kadang ada yang 5 lembar, ada 8 lembar kan. Tapi ada ketajaman kontribusi riset tadi. Sebagai contoh di latar belakang kan, introduction, pendahuluan kan, itu nggak perlu kita berlete-lete di situ kan, kayak deskripsi cerita tentang tertentu ujung pangkal kan, tapi dia harus menuki what is your urgency-nya kan, the urgent of this research gitu kan, what is the start of art-nya, apa keterbaruannya, apa novelty-nya, apa menariknya, itu yang disampaikan. Makanya kalau jurnal-jurnal bagus, dia tidak cerita Indonesia merupakan negara iklim tropis. Itu nggak perlu. Tapi apa ya poin dari isu utama yang akan diteliti kan? Makanya dia simpel dan menuki gitu kan. Kalau Sinta 5, Sinta 4 itu dia nyalin skripsi. Skripsi yang ada di copy pastekan dimasukkan ke situ kan, bayar nanti ya dapat dia terima gitu kan. Sinta-Sinta 4, 5, 6 itu asal bayar dia terima ya kan. Apalagi OJS asal bayar, tapi banyak yang gratis kan. Teman ketajaman kajian itu udah ada kan, perilaku kamu susah nyari perilaku, apalagi di eh, apa kan, Sinta dapat berapa cuma penelitian yang Y-nya perilaku apa terhadap perilaku konsumtif, Y-nya belum dibuka, tutup itu, buka itunya itu mods-nya berapa. kalau di Sinta 2 itu ada saya ketemu Pak, cuman beberapa Satu, jurnal Pak. satu atau dua paling banyak ya dari 50. Ini Prian ini banyak nih, saya cek sekilas itu ada 50 lebih ya. Ngumpulin artikel, tapi ya Sinta 4, 5, 6. Ada yang bukan Sinta, malah Garuda gitu kan. Jurnal nasional. Nah, itu menandakan apa? Isu yang diangkat itu tidak menarik untuk diteliti kan. Hanya sebagai syarat kan.
perilaku konsumtif itu penelitian-penelitian S1 itu. Silakan dicek gitu kan. Saya di UIN itu perilaku lah isinya itu kan minat, perilaku, keputusan kan. Nah, itu menandakan bahwa eh, tidak menarik untuk teliti kan. Nanti ada lagi aplikasi untuk mencari sebarang penelitian kan namanya Fast Viewer kan. Jadi Fast Viewer itu kita akan tahu seberapa banyak orang meneliti eh, variabel yang kita gunakan ini kan. Karena bicaranya perilaku, faktor mempengaruhinya apa aja itu. Nah, ini kadang-kadang yang perlu kita cermati. Kita tidak berani men-searching artikel-artikel yang bereputasi gitu kan. Yang menarik untuk diteliti dan kita kembangkan gitu kan. Kalau ngambil perilaku lah banyak itu aja diputar-putar gitu. Tapi ya nggak masalah itu kan. Yang penting bicara nanti ketajamannya ya kan. Ini kalau ada eh, perilaku misalnya kan. Kayak kalau eh, apa kita novelty-nya itu pakai variabel antara itu ada daya tariknya nggak? Tarik maksudnya, ntar. Apa namanya penelitian kita yang saya berikan itu di apa kebaharuan novelty-nya itu dimasukkan variabel antara, Pak. Ntar aja gak sembarangan. Ntar kan kita lihat. Antara itu ada filosofinya. Jadi nggak boleh juga kita bermain antara kan, antara kau dan aku itu juga nggak sembarangan. Digital marketing, apa digital payment, gaya hidup dan literasi kan. Ini ya punya kamu nak, kamu Prian nih bukan? Iya, Pak. Nggak ada antara aja nih. Ya, maksudnya apa namanya ke depannya gitu. Nah ini yang harus diharamkan ini. Kalau bicara kuantitatif, haram ada bahasa ini bahasa kualitatif dalam perspektif Islam. Ini udah terima nggak judulnya? Udah terima, ada dapat bimbing nggak? Udah, Pak. Sudah. Kata-kata dalam perspektif ekonomi syariah itu dalam riset kuantitatif itu haram ya kan. Kecuali kamu gunakan mix method kan, campuran kan. Kuantitatif tidak boleh ada embel-embel perspektif. Dia harus tegas membangun suatu model kan. Oke lah kalau kita mau menggunakan digital payment kan, gaya hidup ya, apalagi literasi keuangan ya. Jadi gini judul itu di sini adalah perilaku konsumtif. Tidak boleh lagi ada dalam perspektif. Jadi judulnya harus tegas, pengaruh DP, GH, LK terhadap PK pada mahasiswa UIN. Nah, kalau bicara pada mahasiswa ini nih, refleksinya hanya S1 ini. Kenapa harus mahasiswa UIN? Mahasiswa UIN itu makan aja udah susah gitu kan. Jadi manfaatnya apa kita teliti kan? Maka kalau saya sarannya jangan mahasiswa, masyarakat. Karena itu S2 lah ini. S1 aja mahasiswa tak masalah. Mahasiswa UIN itu apa manfaatnya? Oh, mereka aja makan Senin Kamis gitu kan. Nggak perilaku konsumtif. Digital payment tak punya, tidak. Dia kan digital payment gitu kan. Kalaupun ada isinya kosong gitu kan. Gaya hidup. Emang tidak gaya hidup. Hidupnya susah kan tergantung orang tua kan. Jadi baiknya jangan ke saya kemarin sempat jauh saya kritik saya suruh rubah kalau untuk S2 kan. Kenapa nggak berani bicaranya di masyarakat gitu kan? Kota Jambi gitu kan? Atau dibatasi di mana gitu kan? Masyarakat Kota Jambi nanti dibatasi dengan generasi Z atau apa gitu kan? Atau generasi yang masyarakat yang sudah punya penghasilan, usia produktif kan? Anda bicara mahasiswa ini apalah nanti kan? Wong dia tergantung kepada orang tua gitu kan? Ya, yang lain juga para mahasiswa ini pasti ya bukan tak boleh, tapi tidak cocok kalau kita seorang magister bicaranya hanya mahasiswa gitu kan, mahasiswa semua itu. Ada tak penelitian itu objeknya itu bukan mahasiswa kan? Ini pasti kerjaan-kerjaan anak UIN ini kan, uang saku ini salah ini. Apa itu kan?
Berapa kali saya kritik di S1 judul-judul ini kan, literasi keuangan uang saku. Gimana mendefinisikan uang saku gitu kan? Uang dalam saku gitu. Kalau uangnya tidak di saku gimana kan? Ini mahasiswa semua gitu kan. Nah ini yang kalau dimasukkan ke jurnal yang bagus nggak bakal diterima gitu kan? Mana yang Sinta 2? Ada tuh Pak, Sinta 2 Pak. Nggak bakal itu, apalagi ke Scopus kan? Ini Itu Sinta Pak. 2. Mahasiswa juga gitu kan? Analisis pengaruh literasi keuangan dan status sosial ekonomi terhadap perilaku konsumtif mahasiswa kan? Jadi gregetnya tadi kan tidak memberikan kontribusi gitu. Ya masuk Sinta 2 mungkin karena dia bagus cara memikainya kan boleh-boleh aja kan. Atau dia membayarnya bagus gitu kan. Pengaruh penggunaan dompet elektronik sebagai alat transaksi terhadap perilaku gitu kan. Ya kalau mau di situ ada masalah sih kan. Tapi itu hanya sebagai syarat kan. Artinya bukan sesuatu yang ada novelty atau kebanggaan. Kalau mau tambah variabel antara boleh. Apa contohnya variabel antara mau dikasih? Eh, Gaya hidup dijadikan variabel intervening, religiositas ditambah ke variabel independen ya. Gaya hidup jadi intervening. Iya, Jadi membangun variabel intervening juga ada kaidah. ada Hmm. beberapa artikel yang saya temui. Gaya hidup ini perilaku konsumtif tetap sini. Ya Pak, Gaya hidup jadi ke tengah. gaya hidup ke intervening, Ini menjadi religius. religiositas. Digital payment, gaya hidup, literasi, gaya hidup, religius, gaya hidup, perilaku, nah secara kaidah bisa kan logika kan. Karena kalau untuk variabel intervening ini secara teori harus ada yang mendukung bahwa religius ini benar secara teori mempengaruhi gaya hidup dan gaya hidup juga benar secara teori harus mempengaruhi perilaku konsumtif gitu kan. Itu yang harus kita bangun itu kan. Secara logika masih masuk bisa dijadikan intervening kan. Ya saya kurang serak ke mahasiswa aja kan. Kalau misalnya dia ke masyarakat gitu kan. Masyarakat kita pilih yang masyarakat produktif ya kan. Masyarakat kan nanti kita batasi masyarakat yang produktif. Yang produktif itu yang punya duit gitu kan. Yang punya penghasilan gitu kan. Pak, Kan kalau yang punya kalau penghasilan ini obser- mempengaruhi. observasi awalnya ada indikasi konsumtif gitu Pak. Apakah memang Ya, tidak bisa ada Pak? indikasi itu tidak signifikan gitu kan. Logikanya orang yang bisa berperilaku konsumtif itu kalau orang punya penghasilan. Kalau minta dari orang tua kan perilaku konsumtif itu enggak logika ilmiahnya enggak cocok gitu kan untuk kita teliti gitu kan. Dia nggak akan ngerti itu yang namanya hal-hal yang gini kan. Tapi kalau S1 boleh. Tapi kalau S2 kamu ngambil objeknya adalah masyarakat Kota Jambi, nanti dikategorikan lagi kepada generasi yang produktif kan. Unit produktif memang agak tantangannya agak berat kan. Kamu harus mencari itu kan. Iya, kalau mahasiswa itu ya nggak kurang serak lah, kurang greget lah kalau untuk S2 itu kan. Tapi kalau untuk S1 boleh lah dia belajar meneliti ya. Minimal S2 itu kan kita udah pengembangan suatu penelitian gitu kan bukan asal lagi kalau mau yang bagus ya. Tapi kalau mau asal jadi banyak yang lebih jelek berarti ini aman. Saya nguji ya 90% itu enggak qualified. Tapi beruntungnya di UIN. Coba dia kalau di UGM kan di UI kan kena tendang kan atau di Unpad dia kan. Kalau di UIN ya nggak paham lah gitu kan. Ya kan kamu motivasinya di UIN juga kayak gitu kan sayang gitu kan. Saya juga di UIN, S3 saya campai juga disertasi kan, karena saya emang tak mampu ya.
untuk ke UI, untuk ke UGM kan, angkat tangan kan. Jadi tidak ada suatu kebanggaan. Karena saya belajar sendiri gitu kan, itu yang perlu kita pahami kan. Niat kita itu harus diluruskan. Pada saat kita menjadi magister sebagai orang penuntut ilmu, maka niatnya bukan hanya karena sertifikat. Apalagi kalau mau jadi dosen gitu kan. Berat yang harus kita tanggungjawabkan secara akademik kan. Oke, dikit lagi lah kan kaedahnya. Apapun itu yang direkap itu tidak masalah kan. Yang terpenting cara membuat artikel tadi kan. Di artikel itu sama aja, artikel apapun yang kita buat gitu kan. Kebetulan ini adalah artikel SLR gitu kan. Systematic Literature Review kan. Ya tentu kalau judulnya bebas kan. Yang penting dalam judul itu ada kata-kata systematic gitu kan. Systematic literatur ya. Mana nih? Literatur review kan. Penting ada kata-kata itu kan. Digabungkan dengan objek atau fokus yang kita rekap gitu kan. Sebuah kajian literatur boleh kan. Sebuah kajian sistematik literatur review boleh kan. Itu kan. Tapi intinya artikel itu kan ada isinya pendahuluan gitu kan. Pendahuluan dalam sistematik literatur review itu sifatnya umum. Beda dengan penelitian lapangan itu kan, kita harus menjalankan fenomena gap-nya kan, dan gap risetnya. Tapi kalau di pendahuluan di sini kita hanya menjelaskan tren peneliti aja, tren topik penelitian. Ini aja yang kita jelaskan bagaimana perkembangannya kan, tentang kajian kita gitu kan. Misalnya kita mengkaji perilaku konsumtif ya, maka kita jelaskan penelitian perilaku konsumtif di Indonesia menunjukkan gimana perkembangan cukup sedemikian. Ini terlihat dari jumlah peneliti yang dari tahun sekian sampai sekian, begitu aja kan. Itu tren topik penelitian ya. Yang kedua yang perlu kita sampaikan adalah definisi variabelnya tadi. Perlu kita jelaskan sekilas kan. Sini definisi variabel yang digunakan ini. Jadi nggak perlu banyak kita pendahuluan kan. Terus yang terakhir boleh kita tampilkan sekilas jadi kan gap-nya kan. Gap penelitian sebelumnya kan. Gimana gap-nya? Minimal kita ambil lah tren hasilnya itu kan. Tren hasil penelitiannya gimana kan. Nah, biasanya di sini lebih baik kita masukkan eh, manfaatnya apa gitu kan. Kenapa kita meneliti ini kan? Manfaat penelitian, manfaat review ini kan. Apa manfaat literatur review kan? Ada juga orang membuat di sini tujuannya kan, tujuan penelitian ini kan, itu kan, itu tujuannya untuk apa gitu kan, itu di pendahuluan. Yang kedua itu kan biasa ada kajian literatur gitu kan, kajian pustaka, serah apapun namanya kan, kajian pustaka, kajian teori ya, atau literatur. Kadang ada juga artikel yang tidak pakai ini kan, tidak pakai ini ada usah kan, kalau tidak pakai ini cukup dijelaskan di sini. Langsung Iya. masuk ke metode Pak ya. Ya masuk dia ke pendahuluan nanti kan kalau nggak punya kan. Kalau ada ya tambahkan lah, ini jelaskan aja, gambarkan aja ini kan. Kalau dia gambarkan, ya pengertian variabel itu kan, gambarkan variabel yang digunakan kan. Variabel yang digunakan. Itu aja. Nah, metode ini baru kita gunakan apakah menggunakan Prisma, pilih ya, atau menggunakan proses, lihat aja yang tadi kan, menggunakan PECOK gitu kan, atau lainnya, pedoman lain. Yang penting ada rujukan sini kan, ada pedoman. Ambil salah satu kan, itu sebagai metode kita kan, dan langkahnya dan langkah analisisnya kan.
langkah-langkah penelitian, langkah-langkah atau prosedur penelitian. Beda dengan penelitian lapangan, itu kan kuantitatif, kualitatif enggak. Kan? Nah, baru dia hasil dan pembahasan. Ini bebas, gitu kan? Nah, sebaiknya di sini yang tadi ya, sebelum saya lupa kan, ini sebaiknya ada pertanyaan penelitian ini kan. Apa yang ingin kita tahu? Sebetulnya pertanyaan penelitiannya juga hampir sama dengan yang di atas tadi kan, tujuan kan. Tapi kalau mau dibunyikan boleh, namanya adalah QR, question result. Bikin berapa pertanyaan penelitian. Makanya biasa digambarkan RQ1, kan? Apa, kan? RQ1-nya apa, RQ2, kan? Ini adalah sebagai guideline kita atau tujuan penelitian kita kan. RQ3, kan? Dan seterusnya kan. Tapi pilih salah satu. Kalau udah ada di tujuan ini, ya udah nggak usah di sini. Tapi saya lebih cenderung kita gunakan pertanyaan penelitian ini. Karena ini akan mengarahkan kepada hasil. Maka hasil penelitian itu dibangun sama hasil ya. Hasil penelitian, karena ada yang gabung, ada yang pisah kan. Ada yang namanya discussion kan. Maka hasil penelitian itu akan kita buat itu kan pemetaan tadi. Pemetaan artikel sesuai RQ-nya. RQ-nya 3, berarti pemetaan kita 3 gitu kan. Atau boleh juga, boleh, tapi saya tidak terlalu menyaranin kita menjelaskan proses ini kan. Boleh juga kan menjelaskan proses pengambilan data ya. Prosedur pengambilan data ya. Prosedur pengambilan data lah istilahnya kan. Yang tadi pengambilan data sesuai metode tadi gitu kan. Prosesnya berapa sih yang kita gunakan, dari 40 itu jadi 8 itu gimana sih prosesnya gitu kan. Tapi intinya di sini pemetaan artikel sesuai RQ. Ini harus dalam bentuk tabel kan. Untuk tabel boleh juga diagram. Tapi saya lebih suka tabel gitu kan. Oke. Nah, diskusi atau pembahasan atau diskusi ya kita jelasin aja. Jelaskan hasil pemetaan kita. Pemetaan sesuai teori dan variabel yang digunakan. Kalau kuanti ya. Pak, gimana Pak kalau dia kualitatif? Ya bisa kan? Kalau yang kualitatif berarti kita menjelaskan apa namanya kan? Bukan RQ di situ kan? Tapi menjelaskan pengklasifikasiannya. Kalau RQ ini kan misalnya RQ1 kan? Kita pengen tentang kalau metode enggak, kalau metode umum gitu kan. Tahun itu kan, tahun penelitian kan. Misal kan, berarti harus ada data tahun penelitian. RQ2 tentang permasalahan penelitian gitu kan. Atau indikator penelitian kan. Kalau kita kuanti ya, indikator variabel. RQ3 bisa kita jelaskan tentang hasil penelitian tadi. Tidak harus seperti ini kan, bebas kan. Ini kan kuanti ya. Kalau kuali apa dia yang relevan? Kalau kuali dia kan lebih banyak, kalau kualitatif ya. Itu kan dia lebih cenderung tahun bisa ya. Kalau indikator nggak bisa. Ini teori kan. Teori yang digunakan. Terus ini dia bisa hasil penelitian bisa. Oleh hasil penelitian di sini kan. Yang di atas apa misalnya? Permasalahan gitu ya. Contohnya tidak harus seperti ini, bebas. Itulah kelebihannya dari literatur review itu kan, permasalahan penelitian. Kita bebas untuk mengklasifikasikan atau membuat pengelompokan tadi ya.
Ini kalau secara kualitatif, ini yang kuanti ya. Tidak ada yang salah dalam penelitian systematic literature review kan. Kuncinya adalah dia punya metode. Ini yang dikatakan sebagai SLR. SLR wajib ada metode. Kalau literatur review biasa, kita kayak tugas makalah tadi kan. Kita ringkas, kita resume, kita simpulkan. Itu literatur review. Tapi kalau udah tersistem, kita punya metode baik mengumpulkan data sampai kepada analisis hasil review kita gitu kan. Nah, kalau udah begini udah terakhir kan simpulan dan saran misalkan atau limited atau apa terserah gitu kan. Ya ini kan tinggal nyimpulin aja apa hasil pemetaan kan, apa saran kan, saran selanjutnya kan. Kalau ini pas saran untuk peneliti selanjutnya. Tidak ada saran untuk stakeholder gitu kan. Kenapa? Kita kan mengkaji artikel. Jadi tujuan kita mengkaji artikel itu adalah untuk menyarankan ke depan ini loh yang seharusnya diteliti. Ini loh gap yang akan kita teliti kan. Inilah keterbaruan yang harusnya diteliti kan. Nah, sesungguhnya kalau mau ideal, saya juga baru tahu gitu kan karena saya kuliah kemarin kan di S2 gitu kan. Dan itu tidak berlaku secara umum. Kebetulan saya dapat promotornya itu dari Brawijaya kan. Saya ditantang 2 artikel, Sinta 2 ini kan. Satu artikel adalah sebelum saya seminar proposal. Kamu tunjukin bahwa variabel-variabel yang kamu bangun ini, kata beliau kan, itu menarik atau layak diteliti, ada gap-nya gitu kan. Dan apa variabel yang kamu membedakan, yang kamu gunakan membedakan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya gitu kan. Jadi caranya gimana, Prof? Bilang kan, ya mau tidak mau kamu harus buat systematic literature review dulu, gitu kan. Syaratnya harus submit, walaupun tidak bisa publish ya. Tapi dia review dulu, gitu kan, sebelum dipublikasikan ke jurnal, gitu kan. Carilah, susah payah nyarinya itu kan, jurnal dapat 100 di searching, dapatnya 50, tantangan beliau itu minimal 100. Tapi akhirnya saya nyerah, ini loh Prof yang bisa layak untuk kita kaji, oke lanjut, gitu kan. Kita buatin tiga rekal tadi kan. Akhirnya saya menemukan bahwa variabel yang ada itu ternyata hasilnya itu inkonsistensi. Banyak yang menyatakan ini berpengaruh, ini nggak pengaruh. Kenapa kok terjadi seperti itu? Gitu. Berarti ini ada sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa mengkonsistensikan variabel yang digunakan. Dan situlah muncul suggest-nya gunakan indikator yang lain. Untuk menentukan kinerja perbankan syariah tidak cukup hanya gunakan kinerja keuangan. Saya masukkan kinerja mokosid syariah gitu kan. Karena tidak fair, tidak adil kita mengukur kinerja perbankan syariah menggunakan kinerja umum bank syariah, kinerja keuangan umum kan. Nah, lahir satu variabel indikator yang Y-nya mokosid syariah. Terus timbul lagi, kenapa kok bisa ini kan? Tata kelola, fungsi DPS, fungsi Islamic Social Reporting, kok hasilnya beda-beda kan? Bisa munculkan variabel antaranya, syariah komplain, kepatuhan syariah. Jadi kepatuhan syariah ini juga merupakan rule agar kinerja itu lebih baik. Sebaik apapun tata kelola, kalau dia nggak patuh kepada syariah, sebaik apapun Dewan Pengawas Syariah, tapi dia tidak patuh kepada kaidah syariah compliant, kepatuhan syariah, maka itu tidak ada hasilnya gitu kan. Bersama lah kayak religiusitas kan. Makanya sesungguhnya religiusitas itu cocoknya malah di antara melalui, tapi bisa juga yang kayak tadi dia beda-beda tipis. Kalau di antara lebih enak, tapi kalau di variable moderating itu kajiannya agak berat gitu kan. Dia memperkuat memperlemah itu kan, nggak semuanya bisa kita taruh di situ kan. Gitu kan. Jadi kalau sudah variabel tadi sudah jadi apa variabel artikelnya, rekap artikel yang tadi sudah jadi, maka tahap berikutnya ya jadikan artikel. Coba dibuatin latar belakangnya gitu kan. Yang sederhana-sederhana aja gitu kan. Ini ada yang sederhana yang punyanya
anak alumni kamu juga ini. Ini kan sederhana aja dia, tidak terlalu tajam analisisnya kan. Systematic Analytic Review, ini kan variabelnya pengaruh, premium, premium ini minyak tadi kan, bahan bakar, investasi terhadap asuransi kan, keuntungan asuransi. Ini nggak terlalu inilah kemarin kan, tapi udah lumayan bisa terbit Cinta 4 gitu kan. Nah, dia cerita ini kan, cuma bahasa Inggris saya juga nggak terlalu paham kan. Jadi semua artikel yang dikumpulin tadi harusnya jumlahnya sini minimal ya. Kalau kita tidak menggunakan yang lain, jadi semua artikel yang kita review dia harus muncul di reference ini kan. Boleh nggak meniru metode saya untuk melakukan penelitiannya? Boleh aja. Nanti harus dirujuk nanti kan, kamu bikin citasi terhadap artikel saya kan. Kalau untuk tujuan penelitian selanjutnya mencari gap riset itu menarik artikel saya itu digunakan. Karena tujuan kita adalah memastikan bahwa variabel-variabel yang akan kita ambil ini ada dukungan referensinya. Orang lain pernah meneliti, apalagi kita sempat orang lain itu menelitinya dia standarnya apa kan, Sinta 2 atau Scopus gitu kan. Jadi harus berani juga ngambil yang artikelnya luar negeri gitu kan. Jangan hanya artikel orang dalam. Kalau saya itu mayoritas banyak keluar itu. Gitu kan. Mungkin itu untuk sekarang. Jadi saya berharap juga kerjasamanya, terus apa namanya kan, semangatnya, komitmennya kan. Karena saya meyakini ini akan memberikan nilai manfaat. Yakinlah kan, semakin kita melakukan ini, saya terbukti ya. Waktu saya kuliah, karena saya sudah mulai literatur review, waktu menghadapi pembimbing, promotor, ujian, itu lebih banyak yang S3, kan. Kita bisa lebih pede ya, karena kita punya pegangan gitu. Waktu presentasi nggak perlu lagi baca, gitu kan. Jadi tunjukkan nanti waktu seminar proposal itu tidak lagi membaca, tapi menampilkan kerangka berpikir dan kamu bercerita. Itu penguji akan termenung gitu kan. Jadi tantang gitu. Biasanya kan presentasi kan baca ya. Nanti presentasi itu cukup ditampilkan kerangka berpikir aja ya. Dari kerangka berpikir itulah kita bercerita latar belakang masalahnya kenapa, teori yang kita gunakan apa kan, metodenya apa dan seterusnya gitu kan. Jadi orang akan kaget nih kenapa slide-nya tidak bergerak gitu kan. Jadi kita hanya menggunakan satu slide untuk menjelaskan secara komprehensif proposal gitu kan. Gitu kan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mbak-mbak atau mas-mas yang lainnya? Kalau enggak, ditunggu bagi yang belum untuk literatur apa namanya kan rekap artikelnya. Dan nanti kalau sudah siap artikel, nanti kita review, kita bedah. Mungkin tidak semuanya kan. Jadi minimal nanti ada beberapa lah kita tampilkan kan, sambil jalan kan. Saya nggak cukup waktu juga sekarang untuk mereview satu-satu gitu kan. Ada gawean yang cukup mumet gitu kan. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya pikir cukup. Lumayan panjang kan durasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Maka kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Maaf jika ada kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.